Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes. Dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang satu hal, kenapa orang belum berhasil untuk mencapai resolusinya gitu ya. Jadi ini kan awal tahun ya, mungkin beberapa orang kayak saya juga sih, akhir tahun mulai bikin resolusi tahun depan apa yang mau di-achieve dan lain-lainnya gitu. Nah, ada satu hal yang kalau kamu miss, kamu jadi sulit untuk mencapai tujuanmu. Nah, apakah itu? Saya akan bahas di episode kali ini. Dan tapi sebelum itu mungkin ini udah lama ya saya nggak bikin podcast, mungkin hampir sebulan yang lalu. Jadi saya hiatus atau break sementara dari dunia perpodcastan gitu untuk fokus kepada karir, fokus kepada kehidupan, kesehatan, keluarga dan lain-lainnya gitu. Jadi podcastnya untuk sementara saya break dulu gitu. Dan terus ya singkat cerita dari break itu saya udah lebih fully charge gitu, udah lebih full. Kemarin juga hampir 2 minggu, tepatnya 10 hari saya juga di Jogja, break di rumah orang tua, sekalian anak saya ketemu neneknya kayak gitu. Dan saya merasa udah lebih full charge dan saya mau sharing lagi gitu. Nah, prinsip ini sebenarnya inspirasinya salah satunya dari ketika saya hiatus gitu. Jadi ketika saya hiatus, ketika saya break dari podcast, saya memindahkan fokus saya yang sebelumnya mungkin effort di podcast menjadi effort di kesehatan. Karena banyak banget hal-hal yang udah harus saya ubah, hal-hal yang harus saya improve dari diri saya khususnya di kesehatan gitu. Karena udah apa ya? Ya mungkin gampang capek, badan lebih gemuk. Terus waktu itu sempat medical check up, kantor kolesterol cukup tinggi dan wah kayaknya harus berubah nih daripada kenapa daripada nyusahin orang lain. Dan saya kebayang juga anak saya juga masih kecil gitu, perlu ngelihat orang tuanya yang strong. Jadi sejak bulan November saya mulai fokus ke kesehatan. Dan waktu itu saya nggak terlalu fokus ke berat badan dan lain-lain, enggak sih. Lebih fokus ke bikin habit sehat untuk diri saya. Jadi dari situ saya mulai olahraga gitu. Dan olahraga itu mungkin triggernya juga waktu itu saya ngelihat satu konten di mana orang itu sebelum olahraga dia ada pre-workoutnya gitu. Dia apakah ada yang minum kopi, terus ada yang mungkin makan pisang gitu, sehingga workoutnya jadi lebih bertenaga. Dan dari situ saya dapat aha moment, jangan-jangan saya selama ini olahraganya nggak full power, agak lemes mungkin karena itu. Terus akhirnya saya coba praktek deh. Saya sebelum olahraga minum kopi gitu ya. Terus ya ada kalanya saya makan pisang ataupun minum madu, bahkan ada yang nyampurin air putih sama air garam gitu jadi satu diminum biar keseimbangan air di dalam tubuh jadi makin bagus. Saya juga coba gitu dan akhirnya dari bulan November pertengahan itu saya mulai lebih rutin olahraga. dan ya rutin olahraga. Terus nggak cuma itu ya, terus saya sambil belajar juga di YouTube. Ternyata olahraga juga nggak cukup, harus nutrisinya tepat gitu. Jumlah protein harus pas sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya 2 kali berat badan gitu ya, 1,2 sampai 2 kali berat badan. Jadi kalau berat badannya 80 misalnya ya berarti perlu proteinnya sekitar 120 gram sampai 160 gram gitu. Itu juga saya pelajari habis. Jadi ketika habit olahraga udah bagus, saya improve juga habit makanan. Saya nggak cuma asal makan, tapi saya juga ukur proteinnya cukup atau enggak, sehingga
sehingga nutrisinya juga tercukupi gitu, dan fisik jadi jauh lebih oke. Dari situ saya ngerasa wah badan lebih enteng nih kayak gitu. Terus yang paling fun sih, ternyata yang sabuk saya yang biasanya saya pakai itu hanya di lubang ke 3 gitu, pas saya pakai kok bisa sampai lubang 4 gitu. Jadi kan berarti lingkar pinggang ya atau lingkar perutnya juga makin oke gitu. Dan dari situ saya jadi lebih pede juga. Dan terus saya sambil belajar terus, dan saya juga dapat insight bahwa ternyata workout, nutrisi itu belum cukup. Ada satu lagi yang paling penting juga, yang tidak kalah penting, yaitu adalah recovery, yaitu adalah istirahat. Kalau kita kurang istirahat, performa olahraga kita juga nggak bisa optimal gitu. Terus ya kalau kurang istirahat, badan kita nggak bisa recovery, nggak bisa pulih seutuhnya. Mungkin juga beberapa nutrisi juga nggak terserap dengan baik dan lain-lain gitu. Akhirnya saya mulai berusaha untuk tidur minimum 6 jam gitu. Karena biasanya 5 jam tiap hari, makanya kok kadang kurang fresh dan lain-lain. Jadi sekarang udah mulai 6 jam. Dan kalau hari libur target bisa 7 sampai 8 jam gitu. Dan it feels so good kayak gitu. Dan saya masih terus improving. Target saya nanti di bulan Februari, ketika saya 33 tahun, 33 tahun saya sambil ngitung, bisa punya badan yang jauh lebih fit, jauh lebih solid. Dan nanti ketika libur lebaran kan juga mungkin beberapa libur agak panjang, itu saya juga mau gunakan untuk fokus ke kesehatan saya. Nah, tapi poinnya adalah saya bisa mencapai tujuan saya ketika saya membangun satu yang namanya habit ataupun sistem, ya. Jadi tadi saya membangun habit ataupun sistem untuk olahraga teratur, makan dijaga ataupun diatur proteinnya dan lain-lain, recovery juga diatur. Ketika saya fokus pada 3 habit itu, akhirnya goal kesehatan saya bisa tercapai. Badan jauh lebih fit, badan lebih enteng, lebih fit, lebih seger kayak gitu. Nah, jadi ketika kita mau mencapai tujuan kita, jangan cuma membuat resolusi, jangan cuma membuat goal, tapi tanyakan juga, habit apa yang perlu kamu bangun? Sistem apa yang perlu kamu bangun untuk kamu bisa mencapai itu? Apakah misalnya dalam kesehatan tadi, ya, tidur berapa jam setiap hari, makan berapa kalori atau berapa protein, sampai olahraga berapa kali dalam seminggu dan lain-lainnya. Jadi bangunlah habit itu gitu, karena ketika kita fokus ke habit, itu akan membawa kita ke tujuan. Tapi kalau kita hanya fokus ke tujuan, tapi kita tidak membangun habit, itu akan cukup sulit, ya. Dan mungkin ini juga yang terjadi ketika saya fokus waktu itu di podcast, ketika ini nggak terasa sih udah mau 6 tahun ya, Februari 6 tahun podcast self dev. Dulu ketika saya bangun ini, saya nggak fokus ke angka, ke numbers, viewers dan lain-lain gitu, tapi bikin aja 3 kali seminggu. Dan ketika saya fokus ke proses, fokus ke habit, fokus ke sistem, akhirnya tercapai itu 3 kali seminggu. Dan akhirnya ya dapat penghargaan dari Spotify sudah 3 tahun berturut-turut ke belakang gitu. Jadi bangunlah habit itu, bangunlah sistem itu untuk membawa kamu ke tujuan kamu, ya. Jadi kalau kamu udah punya resolusi, tanyakan ke dirimu, apa habit ataupun sistem yang perlu kamu bangun dalam dirimu sehingga kamu bisa mencapai tujuanmu. Oke? Coba kamu juga bisa tulis di kolom komen, ya, habit apa yang mau kamu bangun untuk dirimu, ya. Dan spesial untuk ulang tahun self dev ke-6 di bulan Februari nanti, tepatnya di tanggal 8 ya, 8 Februari, hari Minggu ya kalau nggak salah ya, kita mau ada
webinar ya. Ini webinar baru yaitu namanya Leadership Mastery. Gimana kamu bisa memimpin dirimu sendiri dan memimpin orang lain. Ya, kamu akan belajar tentang gimana cara jadi pemimpin yang hebat. Yang kedua, gimana cara bisa memiliki tujuan dan visi serta mengendalikan emosi diri. Dan yang ketiga, gimana cara membuat orang lain mau mengikuti kamu ya. Kamu bisa pelajari secara gratis ya di webinar Leadership Mastery. Silakan kamu bisa daftar sekarang dengan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.